Tapi ada satu yang no, langsung no, hapus deh yang tadi, kayak gitu. Weh, udah lama gak ketemu. Gila ya, sekarang followers lu segini. Berarti aku dulu diremehkan ya. Kayaknya enak ya hari ini kita ngobrolin soal teman influencer, selebgram, ya apapun itu kalian biasa nyebutnya, yang aku jauhi. Episode 3. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Pranks. Sambil ngobrol, sambil aku juga bikin tutorial makeup kayak gini nih. Ini dibilangnya apa ya? Simple glam look nggak sih? Glam nggak sih? Tapi bajunya enggak glam. Ini bajunya casual. Berarti simple casual glam makeup look. Apa glowing makeup look ya? Apapun itu nanti judulnya aku tentukan nanti pas sudah beres video ini di edit sama Nisa ya. Intinya judulnya ya yang kalian lihat titlenya di video ini. Kayaknya gak perlu panjang lebar lagi. Pasti kalian udah penasaran kan untuk ku bahas lebih detail soal story hari ini. Iya, sekalian mau ngasih tahu ini backgroundnya beda. Ini kamarku di rumahnya Oma ya, agak beda supaya kalian juga nggak bosen nontoninnya. Yaudah, kayaknya nggak perlu panjang lebar lagi. Kita langsung ke Bearfest. Without further ado, let's get started. Dimulai dengan Bearfestan yang dimana jerawat PMS-nya bener-bener nyata ya. Ini mau aku tutup dulu pakai spot treatment care patch-nya Estop. Ini tertipis yang pernah ada. Isinya ada 114 pieces, ada 114 buah, dan aku jual di toko aku riripranks.shop. Motor siapa situ? Ada yang jual bakso Malang lagi, bakwan Malang, cuy, enak banget. Gagal fokus. Oke, lanjut, kita tutup dulu ya. Lanjut softland. Aku lupa bawa apa namanya, tools softland. Jadi ya udah, aku bakalan pakai softlandnya pakai jari aja. Tapi ini udah bersih jariku ya. Udah cuci tangan lagi. Aku bakalan lanjut dandan sambil ngobrol, dan ini kakinya ku angkat sebenarnya tapi nggak kelihatan untungnya ya di kamera. Jadi sambil ngobrol panjang lebar, kalian siapin deh tuh ya cemilan-cemilan biar nontonnya sambil enjoy gitu, karena aku kayak bakalan ngasih tahu kalian banyak hal. Oke, pertama dimulai dari cerita aku, karena banyak juga yang nanya ya, awal mula aku ngonten, kepikiran buat jadi content creator tuh kapan gitu. Aku tuh awalnya dari ngeblog dulu, terus di tahun berapa gitu aku lupa, pokoknya ini video pertama aku untuk ikutan lomba dari YouTube langsung gitu, dan mulai ketemu banyak teman ya, awalnya dari situ. Terus akhirnya ketagihan, bikin konten tuh seru ternyata. Aku suka proses rekam dan editnya. Nah, masalah view tuh dari dulu hingga kini aku memang tidak terlalu menggubris. Kalau sepi ya udah besok kita coba lagi. Kalau rame ya udah kita catat, entah beberapa bulan lagi kita coba lagi rame apa enggak. Siapa tahu itu bisa jadi karakter aku yang mungkin orang tunggu-tunggu. Kayak gitulah intinya. Nah, karena aku sudah aktif dari lama, jadi aku punya banyak temen dong ya. Ada yang lumayan deket banget, ada yang akhirnya menjauh. Keseringan aku sih yang menjauh, kebanyakan sih, tapi masih lumayan deket sih sama aku sampai sekarang. Tapi ada beberapa yang aku jauhi dong ya pasti, karena akhirnya ketahuan juga gitu loh orangnya kayak gimana. Mohon maaf kalau misalnya ada musik yang masuk ke sini, itu bukan dari background musiknya, tapi ada ondel-ondel lewat. Aduh, ini jam-jam aktif orang lewat ya di komplekku by the way. Jam aktif, berisik deh pokoknya. Intinya aku dulu awal mula ngeblog ya sebelum nge-YouTube itu pernah kayak kontrak eksklusif gitulah sama salah satu brand. Zaman followers IG ku tuh belum seberapa, tapi brand itu udah mau kerjasama sama aku. Seneng lah ya, akhirnya aku juga merekomendasikan beberapa orang gitu buat kerjasama bareng aku gitu, dan diterima sama brandnya. Tapi suatu ketika kayaknya memang dituntut juga sih ya untuk yang namanya kerjasama itu. Kalau misalnya kerjasama sama aku yang modelannya di bawah puluhan ribu followers saat itu, kayak apa sih lo gitu, kayak gini mah gratis aja, orangnya intinya ngomongnya kayak gitu. Masih bagus gue mau kerja sama lo gitu. Lo tuh seharusnya melihat, bentar ya, ganggu deh sumpah, kayaknya udah lewat ondel-ondelnya. Oke, lanjut, kita pakai broker sambil ngomongin tadi sampai mana, inget nggak
Nggak inget, ya nasib dah. Ya udah, intinya tadi sampai brand yang ngajak aku kerja sama, bukan ngajak, udah kerja sama eksklusif itu bilang, lihat deh si A, B. Intinya kayak kalau misalnya tahun depan followers lu masih segitu-segitu aja, nggak bisa sama kayak si A sama B yang tiba-tiba naik pesat, kayaknya kita mikir-mikir deh buat kerja sama lagi sama lo gitu. Kayaknya kalau misalnya lo nggak naik, bisa ngasih apa gitu ke brand gue. Intinya ya kayak gitu. Saat itu sakit hati dong ya. Aku ngerasa kayak, weh, lu kagak tahu ya, si A dan B itu aku tahu banget ya. Dia beli karena kan aku dulu juga kayak kerjanya tuh ngecekin data-data kayak gitulah, dan melihat kenaikan-kenaikan. Allahu Akbar, ada yang lewat lagi. Melihat data-data kenaikan followers tiap temen-temenku juga gitu. Jadi aku tahu mana yang real, mana yang enggak, karena kelihatan lah, adalah data yang beda gitu. Aku sakit hati saat itu ya. Akhirnya sampai di saat dimana aku dipertanyakan mau lanjut kerja sama lagi apa enggak gitu. Terus aku akhirnya menyudahi kerjasamanya karena sepertinya kalau misalnya dilanjutin juga aku kayak diinjak gitu ya. Dan 2 orang yang aku tahu mereka beli followers itu pun ya aku nggak mau deket-deket lah. Intinya aku masih berteman, masih kenal, tapi nggak mau deket-deket. Takutnya suatu ketika kenapa-napa gitu aku tersangkut ya. Gini intinya saat ada satu orang beli followers gitu ya, kayak palsu, kita sebutlah dengan palsu, satu orang palsu berteman dengan satu orang lagi yang palsu, mereka berkubu gitu, terus ada lagi yang lain. Nanti saat aku ikut, padahal aku organik gitu, aku nggak ikut-ikutan mereka, nanti disangkanya aku juga ikutan palsu, ngerti gak sih? Jadi aku lebih baik menghindari itu semua, ngerti kan? Itu yang pertama. Intinya aku menjauhi orang-orang yang bisa diartikan gitu ya palsu, ngeri ya. Sekarang banyak loh yang beli-beli kayak gitu. Aku tahu lah, kita semua paham lah. Dan kalau misalnya aku punya temen-temen dari brand tertentu juga kadang suka bahas, gila sih ini hasilnya kayak gini, ini dari angka ini sama ini beda gitu. Biasanya kelihatan di view IG story, itu kelihatan banget kalau yang beli. Perbandingannya super duper jauh gitu. Karena teman-temanku banyak orang brand juga kan ya. Ya di umur segini ya, di umur aku yang sudah 31 tahun, otomatis teman-temanku rata-rata di kantor tuh udah pada senior juga gitu. Kadang teman-temanku masih suka diskusi sama aku, nanyain soal sosial media kayak gitu-gitulah, nanya-nanya pendapatku. Intinya ya, itu yang pertama ya, aku menjauhi ruang lingkup yang palsu. Lalu teman influencer atau selebgram lain yang bener-bener langsung aku jauhin banget adalah yang selalu berpikir apa-apa tuh all about money gitu. Ya emang sih ya, nggak ada duit rasanya mau mati kan ya. Duit nggak dibawa mati, tapi nggak ada duit rasanya mau mati, ya nggak sih? Tapi ya nggak semua mua selalu serba duit gitu loh. Aku tuh kalau untuk kontenku, ibaratnya ya, kalau aku suka sama sebuah produk, terus brandnya nggak mengirimi aku PR package, tapi itu lagi jadi tren, dibahas di mana-mana. Terus Jamet Squad aku banyak yang request, aku bakalan dengan senang hati beli pakai duitku sendiri gitu. Aku tipe yang kayak gitu. Tapi kan tidak semua bisa berpikiran seperti aku. Adalah beberapa yang kalau misalnya nggak dibayar nggak mau review kayak gitu, ada. Tapi aku tipe yang ya udah, kalau misalnya banyak yang request, terus juga kayaknya kalau aku beli nggak bakalan rugi deh gitu, bakalan kepake produknya sama aku, terus terlihat oke gitu, aku bakalan beli. Nggak usah disuruh sama brandnya buat nge-review, nggak usah dibayar, aku bakalan langsung nge-review gitu. Kalian bisa cek sih, biasanya di description box aku bakalan senatural mungkin, aku selalu berusaha sejujur mungkin, selalu cantumin kerjasamanya berbayar atau tidak, video ini berkolaborasi atau tidak gitu, berkolaborasi dengan brand apapun aku mention gitu. Tapi ya, kolaborasinya oke berbayar, tapi all reviews, semua pendapat dan review aku bener-bener honest review. Reviewku tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau bagus ya aku bilang bagus. Kalau misalnya produknya kurang ya aku bakal bilang kurang dengan solusi yang menurut aku kalau ini kurang kayaknya bisa deh dibikin kayak gini. Jadi bisa buat perbaikan juga ke brandnya. Aku selama ini selalu kayak gitu, dan brandnya selalu welcome sama aku, dan selalu beberapa tuh kayak kerja sama terus menerus kayak gitulah. Sampai alhamdulillahnya ada beberapa yang eksklusif gitu loh. Tapi eksklusifnya dalam artian kerja sama beberapa bulan gitu. Aku dijadikan orang yang bisa trial produknya duluan, kayak gitulah intinya kerja samanya. Ada yang modelnya kayak gitu. Nah,
ada nih satu orang, aku kan sering ya dulu datang event, ketemu sama temen A, B gitu. Aku tanya, aku sambil ngevlog karena aku suka banget daily vlog gitu. Kalian tau lah, dulu tiap datang event pasti aku rekam karena biasanya kalau event-event yang ngundang-ngundang beauty vlogger kayak gitu-gitu, wah makanannya mewah, enak-enak, view-nya kece, instagramable, semua spot foto kayak gitu kan. Jadi ya aku selalu ngevlog karena aku yakin banyak juga yang pengen lihat gimana sih kegiatannya jadi beauty vlogger. Nah kadang kan suka ketemu sama temen-temen juga yang diundang. Aku juga sering nanya, hari ini pakai makeup apa sih gitu. Terus lip products favorit kalian apa aja, yang ada di pouch kalian apa aja gitu. Ada yang mereka mau, tapi ada juga yang enggak. Dengan bahasa sopan, I'm okay with that. Tapi ada satu yang, no, hapus deh yang tadi, kayak gitu. Jangan pernah rekam gue lagi pakai apa-apa ya. Ada satu orang nih kayak gitu. Jangan pernah rekam gue lagi pakai apa-apa. Terus aku aku hapus di depan dia gitu. Terus aku tanya kan, kenapa gitu? Yogelah, orang dia nggak pernah bayar gue kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Terus aku tanya, terus lu kalau misalnya review gitu, pernah nggak yang beli sendiri dan emang lu suka lu share? Enggak lah, ngapain? I'm like, okay, kita nggak sepisi misi deh kayaknya gitu. Terus dia nasehatin aku, Ri, lu tuh seharusnya kayak gue, Ri. Jangan apa-apa lu rekam-rekam pakai produk ini itu. Kalau misalnya nggak dibayar ngapain? Aku selalu punya pemikiran bahwa lah kalau aku oke nggak dibayar, tapi aku suka produknya. Aku mau ngasih info ke orang-orang karena aku ngerasain zaman dulu ya, buat mencari info itu nggak semudah sekarang. Kayaknya kalau misalnya aku bisa menjadi sumber info akan bermanfaat untuk banyak orang, why not gitu? Lumayan kan ya? Pertama bisa jadi portofolioku. Pertama ya aku mikirnya gitu, bisa jadi portofolioku. Dua, ibaratnya kita menjemput bola. Ketiga, bisa jadi sumber info yang dimana mungkin ya Jamet Squad seperti kalian yang nonton video ini juga sedang mencari infonya gitu. Karena aku ngerasa banget di zaman dulu buat cari info tuh nggak segampang sekarang. Makanya dulu aku prinsipnya oke, kalau misalnya aku cari sesuatu terus aku belum nemu review yang aku mau, kenapa bukan aku yang review? Kenapa aku nggak nge-review aja sekalian? Siapa tahu ada yang lagi nyari reviewnya kayak aku. Jadi aku selalu menjadikan posisiku adalah si orang yang mencari review tersebut. Selalu pemikiranku seperti itu. Terus aku ngerasa kayak oke, kayaknya aku nggak bisa lagi temenan dengan orang seperti ini. Kenapa? Karena aku takut suatu saat mindsetku bakal berubah jadi seperti dia. Intinya ya, aku selalu mikir gimana orang mau kerja sama seseorang kalau misalnya belum ada kelihatan portofolionya seperti apa, ya nggak sih? Ibaratnya seorang beauty vlogger atau selebgram atau influencer, ya apapun itulah disebutnya, pastinya harus kelihatan dulu dong CV-nya, portofolionya seperti apa. Kalau misalnya nggak ada, gimana orang mau ngajak kerja sama? Nah itu juga berlaku untuk pertanyaan, Kak, gimana sih caranya jadi content creator? Yang namanya content creator ya kalian harus bikin konten apapun. Semuanya nggak harus langsung bagus. Kalau misalnya ada kritik membangun dari orang, jangan baper. Kritik membangun loh ya, kalau hate mah ya skip aja. Jangan pernah pikirin lebih dari 2 detik. Nggak usah lebih lama dari itu. Karena kalau hate comment ya nggak pernah bakal udahan nggak sih? Mau kayak gimana pun tetap aja bakal ada yang nggak suka sama kita. Jadi fokusnya di kritik membangun aja. Kalau misalnya ada yang hate, bodoh amat. Terus untuk yang temanku tadi itu, langsung sih itu pertemuan terakhir. Habis itu aku nggak mau lagi, takut, sumpah takut. Apa banget sih. Terus aku juga pernah ketemu teman-teman yang suka komen, weh udah lama gak ketemu, gila ya sekarang followers lu segini. Aku sering juga ketemu orang yang kayak gitu. Terus aku langsung awkward, ngerti gak sih? Ya emang kenapa? Gak boleh. Gila pesat banget. Kayak gitu, kayak wah, oh berarti mereka nggak nyangka ya aku bisa seperti sekarang gitu. Berarti aku dulu diremehkan ya. Gak sih, aku gak pernah mikir yang oh mereka meremehkan dulu ya. Aku gak pernah mikir kayak gitu. Tapi saat mereka ngomong kayak gitu, oke ya, oke udah saatnya aku tidak boleh berteman yang deket-deket banget sama dia. Karena aku takut suatu saat aku ditusuk dari belakang. Karena rasanya itu sakit bukan main, sakit minta ampun. Ditusuk dari belakang tuh sakit banget loh. Ya baik, tiba-tiba jebret, nusuk, bye. Lanjut lagi, ini ada yang seru banget. Kalian tahu gak sih? Dulu ya, ada 2 orang yang dikenal sahabatan banget. Terus ya, akhirnya mereka musuhan sampai blok-blokan gitu lah. Aku cerita karena buat ya pelajaran kita juga lah ya. Kadang
kalau dalam dunia kayak gini. Bukan kayak gini doang sih, dalam dunia kerja dimanapun tuh sama. Yang tadi aku bilang, ditusuk dari belakang. Kadang tuh teman baik kita bisa jadi musuh terbesar kita. Jadi gini, ada tipe orang yang kalau misalnya kita sedih, dia ikut sedih. Kalau misalnya kita senang, dia makin sedih. Ada tipe orang yang kayak gitu. Terus kejadian nih, seperti yang aku bilang tadi ya, kejadian. Jadi ada satu orang, sebutlah D. Ini bukan nama sebenarnya ya, D. Si D ini suka curhat ke semua orang, termasuk aku. Dia menceritakan bahwa dia ribut sama C. Katanya tiba-tiba aja dijauhin, padahal dia tuh baik banget. Si D ya, dia merasa dia tuh baik banget sama si C. Aduh, oke, lanjut lagi ya. Maklum bu, anak saya. Jadi intinya si D itu cerita ke semua orang, literally ya, semua orang yang dia temui. Katanya si C itu auto menjauhi dia gitu, dan si D nggak tahu alasannya kenapa. Kenapa si C menjauhi si D, intinya gitu. Si D nggak tahu alasannya. Intinya dia kayak menyalahkan, menyudutkan, ingin mengklarifikasi ke semua orang bahwa pokoknya si C itu nggak beres deh menjauhi si D. Itu dari si D ya. Itu cuma dari satu sisi yang aku dengar. Nah, saat aku bertemu si C, aku menanyakan hal yang D ceritakan dong ya. Kenapa sih gitu? Karena aku juga deket sama dua-duanya gitu. Nggak deket sih, kenal aja gitu. Saat aku bertemu dengan C ya, aku bertanya dengan yang generalnya aja. Aku nanyanya, kenapa sih kok nggak pernah kelihatan deket lagi sama D gitu. Ternyata si C ini bercerita langsung to the point. Aduh, capek sama si D. Loh, kenapa? Aduh, Ri, lo mendingan hati-hati ya, jangan deket-deket sama si D gitu. Soalnya si D ini suka menjatuhkan orang, even gue yang temen deketnya sekalipun gitu. Wah, apa tuh kalau boleh tahu? Buat ya jaga-jaga aja ya, biar ya lebih mawas diri gitu. Terus dikasih tahu katanya si D bilang di depan brand, alah gak usah kerjasama sama si C gitu. Jadi kayak dia lagi merekomendasikan orang-orang untuk kerjasama. Lebih baik gak usah kerjasama deh sama si C, soalnya si C tuh jelek hasilnya kayak gini gitu. Intinya dia gak mau, si D ini kayaknya gak mau kerjasama sama si C. Nah, bingung dong mau percaya sama C apa D, karena dua versi yang berbeda nih, ya kan. Kayak yang D tuh mukanya polos banget gitu, kayak orang yang baik-baik banget. Terus kalau ngomong seolah-olah kayak sedih banget. Aku percaya sama C. Kenapa? Karena ada saksinya. Ada saksinya saat itu. Langsung diadukan ke si C, dan saksinya banyak. Ternyata si D nggak pinter, coy. Nggak hati-hati dia ya kalau mau menjatuhkan orang. Ya kok kalau sama semua orang sih sebenarnya hati-hati ya. Kita nggak tahu ya isi hati seseorang. Kadang ada yang suka, ada yang enggak. Jadi ya udahlah, jaga diri masing-masing. Kayak prinsip kerja di korporat gitu loh, menyelamatkan diri sendiri untuk posisi sendiri. Cerita kayak gini tuh sebenarnya banyak sih, tapi ya kalau diceritain kayak bisa semalam suntuk ya. Ya intinya sih kita emang nggak cuma dalam dunia influencer selebgram ya, dalam dunia nyata pun juga banyak temen yang seperti itu kan. Bahkan kemarin ada yang viral tuh, kasus viral yang temennya digagalin untuk masuk kuliah. Itu loh jahat banget sih, di format harddisknya atau apanya di format jadi nggak bisa masuk kuliah. Wah itu gila banget sih, jahat banget. Aku sih bakalan selalu menyarankan kalian kalau bisa dalam dunia pekerjaan dan dunia nyata kalau misalnya udah di luar jam kerja, kalau bisa ya bedain gitu loh, pertemanan kerja dan pertemanan yang lebih dari sekedar pertemanan kerja gitu loh. Kalau bisa dari lingkup yang beda-beda. Aku tuh lingkup temanku, persahabatanku tuh beda-beda. Yang satu tuh dokter, yang satu tuh di bagian apa ya, financial, di lingkup kesehatan juga tapi bukan dokter intinya, di bagian farmasi. Nah yang satu desain. Itu beda-beda semuanya. Jadi saat kita ngumpul, kita bahas pekerjaan kita tuh nggak ada yang sama kita nggak tahu, tapi ya saling sharing gitu loh, karena dari beda pikiran semua. Dan selalu hati-hati sih, kalian harus bisa bedain mana yang harus diceritain, mana yang enggak. Karena siapa tahu orang yang kalian percaya sekalipun nusuk kalian nggak tahu kan. Malah bisa jadi mungkin kayak contohnya aku jahat, aku yang nusuk dari belakang. Kita nggak tahu, tiap orang tuh bisa berubah dalam waktu sekejap, berubah itu bisa banget ya, namanya juga manusia. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa kayak pertemanan kalian yang sekarang dari dunia kerja asik, beruntunglah kalian, bersyukurlah kalian. Tapi aku jarang sih nemuin pertemanan dari dunia kerja yang bener-bener
gitu banget. Karena rata-rata apalagi kalau misalnya setim ya, apalagi kalau misalnya setim terus lagi masalah kenaikan gaji, terus gajinya beda-beda, terus ngerasa kayak padahal gue ngerjain lebih banyak, dia enggak gitu. Pasti sirik-sirikan suatu saat akan muncul. Hati-hati kalian. Berasa emak-emak lagi nasehatin anak gak sih? And here is the final look. Aku nggak bakalan ganti baju. Aku bakalan tetap casual kayak gini karena abis ini aku mau lanjut filming. Stay tune ya. Kalian bakal nonton video lanjutannya juga kok. Nanti diedit dulu tapi ya sama Nisa. Nis, semangat! Aus. Sekian story hari ini dan ini dia finish looknya. Tuh nutup pintu kenceng banget. Semoga kalian suka sama finish looknya. Aduh ini makeup matanya simple tapi complexion on point. Gila kinclong banget gak sih? Ini semacam statement makeupku. Eye makeup itu cuma di ujung sini doang tapi mantep ya. Terus acne page-nya mantep. Kalian jangan sampai kehabisan beli di tokoku ya, ririprams.shop. Sekalian promosi, namanya juga usaha. Intinya semoga dari yang aku ceritakan bisa menjadi pengalaman berharga dan pelajaran berharga buat kita semua. Tetaplah harus waspadalah, waspadalah, waspadalah. Ya udah, sekian videonya. Semoga kalian suka dan semoga kalian enjoy nontonnya. Jangan lupa untuk tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi jamet squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and also next time. Bye!